Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang, anugerah dan kebaikan terbatas dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, mencakup nikmat fisik duniawi hingga hidayah iman. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala di situ bisa kita katakan kasih sayang Allah Subhanahu kepada seluruh makhluknya. Kasih sayang Allah di situ, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap seluruh makhluknya. Makanya di situ termasuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya di situ anugerah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan juga kebaikan yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, mencakup di situ kenikmatan dunia maupun hidayah iman. Salah satu contohnya kenikmatan dunia yaitu berupa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Makanya di situ nikmat sehat di situ sangat kita rasakan jikalau kita bandingkan dengan sakit. Artinya di situ nikmat sehat sangat kita butuhkan, lebih-lebih nanti ketika kita melaksanakan aktivitas di situ bisa lebih sempurna dan juga nyaman kalau kita merasakan nikmat sehat. Hingga hidayah iman di situ juga termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya hidayah iman misalkan bagi orang yang sebelumnya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala di situ, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia yang sebelumnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelumnya misalkan kafir, maka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala teruslah masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya hidayah iman di situ termasuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Rahmatnya di situ mendahului murkanya, hadir dalam bentuk nikmat maupun ujian untuk meningkatkan derajat hamba dan tidak berputus asa darinya adalah kewajiban. Jadi macam-macam dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa berupa nikmat ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita senantiasa di dalam menjalani kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Dan jangan kita berputus asa dari rahmatnya. Berikut adalah poin-poin materi mengenai rahmat Allah. Yang pertama di situ makna dan pembagian rahmat Allah. Ar-Rahman, kasih sayang bagi seluruh makhluk di dunia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Di situ di sini Ar-Rahman, Maha Penyayang, diberikan rezeki, kesehatan nafas tanpa memandang iman. Artinya di situ setiap makhluknya diberikan kasih sayang yang berbentuk Ar-Rahman, yaitu Maha Penyayang pada seluruh makhluknya. Baik makhluk di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap di situ diberikan kasih sayang berupa rizki, kesehatan dan juga nafas. Makna dan pembagian rahmat Allah yang kedua di situ Ar-Rahim, rahmat khusus bagi orang yang beriman berupa taufik, hidayah dan keselamatan di akhirat. Jadi di sini Ar-Rahim, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala di situ khusus diberikan kepada mereka yang beriman dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ mereka akan mendapatkan prioritas utama dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ berupa keselamatan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama di situ ujian dan cobaan. Di balik kesulitan Allah menyiapkan rahmat untuk menghapus dosa dan menaikkan derajat hamba. Jadi di situ di balik adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di baliknya di situ ada hikmahnya, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan jika seseorang mengalami sakit di situ, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, siapapun yang mengalami sakit di situ, yaitu orang mukmin maksudnya di sini, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya berguguran seperti daun yang jatuh dari pohonnya. Makanya di situ dikatakan bahwasanya ketika ujian dan cobaan datang, di baliknya di situ ada rahmat Allah, yaitu berupa penghapusan dosa atau pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menaikkan derajat hamba. Yang selanjutnya di situ bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, kebutuhan sehari-hari. Jadi di situ kita memenuhi kebutuhan kita setiap hari di situ merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya kebutuhan sehari-hari, udara, makanan, keluarga dan keamanan adalah bukti nyata rahmatnya.
Artinya di sini kita senantiasa selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kebutuhan sehari-hari. Bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3, pengampunan maghfirah. Allah menerima taubat hambanya yang bersalah berapapun atau betapapun banyaknya dosa. Jadi di situ pengampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala termasuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Al-Qur'an dan para nabi. Artinya dengan diutusnya seorang rasul kepada seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah SAW, di situ merupakan wujud rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita senantiasa bisa mengetahui tentang Islam dan bagaimana cara hidup yang tepat dan juga yang baik agar supaya kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang selanjutnya di situ cara menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertaubat dan tidak berputus. Kita senantiasa bertaubat dan tidak berputus asa, kita akan mendapatkan atau menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, hai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di situ kita senantiasa menjadi orang yang tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita gapai dengan memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ cara menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti ajaran Islam dengan patuh. Dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, kita senantiasa akan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cara menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3, berbuat baik dan ihsan, menyayangi sesama makhluk, beribadah seolah-olah melihat Allah, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kita bisa lihat di situ di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Artinya di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat kepada mereka yang berbuat baik. Makanya kita senantiasa untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala berbuat baiklah.
Yang selanjutnya di situ cara menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang diterima. Artinya di situ dengan cara kita berzikir, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Makanya di situ berzikir di situ kan perintah Subhanahu wa taala, zikron katsira, berzikir sebanyak-banyaknya. Dan kita senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di situ bisa menambah nikmat Allah terhadap kita. Hikmah mengimani rahmat Allah yang pertama di situ menimbulkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati. Artinya jika kita senantiasa mengimani rahmat Allah akan menimbulkan ketenangan jiwa bagi diri kita dan juga kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati di situ jikalau kita paham dan sadar bahwasanya segala apa yang kita miliki di situ sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketenangan ketika sudah Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa di situ pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua di sini memotivasi diri untuk terus meningkatkan ketaatan. Artinya dengan kita di situ mengimani rahmat Allah, kita senantiasa memotivasi diri untuk terus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor tiga di situ hikmah mengimani rahmat Allah, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Jadi di situ dengan kita mengimani rahmat Allah, menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan putus asa. Terima kasih saya sampaikan kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.